Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Jumat 4 Juli 2025, saya Romo Sika dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus memilih Matius dari antara para pemungut cukai menjadi muridnya. Ia makan bersama orang-orang berdosa. Sedangkan kita cenderung mengucilkan mereka karena mau mempertahankan martabat dan harga diri kita. Kecenderungan semacam itu membuat kita buta, sebab kita pun mempunyai kelemahan dan kesalahan. Namun kita diikutsertakan dalam rencana-rencana Allah. Bukan orang sehat yang memerlukan dokter. Aku menginginkan kasih sayang, bukan persembahan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi para pemungut cukai dan orang berdosa. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengakui bahwa hanya rahmat-Mu lah yang mampu menghidupi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh berbelas kasih. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia dan pengampunan bagi siapa saja yang dipanggilnya untuk mengikuti Dia. Kita tahu Matius, seorang pemungut cukai, dianggap oleh orang-orang itu sebagai orang-orang yang berdosa, dianggap oleh orang-orang itu sebagai orang-orang yang kotor, tidak suci, dan tidak memiliki hak untuk hidup dalam kesucian. Karena mereka bekerja untuk orang-orang Romawi yang berkuasa menjajah bangsa Yahudi. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus melihat Matius. Ia tidak melihat dia sebagai orang yang terbuang. Yesus tetap melihat Matius sebagai orang yang berpotensi untuk mengalami pertobatan. Yesus menghampirinya dengan penuh kasih. Yesus memanggil Matius bergabung dalam pelayanannya. Melalui panggilan ini, Yesus menunjukkan kepada kita, tidak ada dosa atau kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni dan ditebus oleh belas kasih Allah. Belas kasih Allah lebih besar dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudari, hendaklah kita bersyukur betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Baik, Putra-Mu telah Kau utus mendatangi kami guna menyembuhkan kami dari dosa dan menuntun kami di jalan-Mu. Semoga kami siap sedia mengabdi demi kebahagiaan dan keselamatan sesama, dan karenanya kerajaan-Mu semakin berkembang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.